Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayat 50-58, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan, dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, pada zaman Paulus, ada yang menentang kepercayaan Kristen, tentang kehidupan setelah kematian. Mereka yang menentang itu, beranggapan, bahwa kematian adalah akhir. Sama halnya pada zaman Yesus, ada sekte Yahudi, yang disebut Saduki, yang tidak percaya tentang kebangkitan dari kematian. Demikian juga hingga saat ini, ada juga yang tidak percaya, akan adanya kehidupan setelah kematian. Rasul Paulus menjelaskan, bahwa kehidupan setelah kematian, bukanlah sebuah dongeng, tetapi justru kepercayaan kita kepada kebangkitan setelah kematian, adalah penopang iman percaya kepada Kristus. Paulus mengatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung, dari antara orang-orang yang telah meninggal. Ketika ada yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Paulus memberikan sebuah analogi, tentang biji atau enih yang tumbuh, bahwa yang ditaburkan bukanlah tubuh batang tanaman, tetapi biji, dan biji itu harus terlebih dahulu mati, barulah tumbuh dan hidup. Begitu juga dengan orang mati yang akan dibangkitkan, bahwa kita sama dengan Adam, yang terbuat dari debu dan tanah, ketika tubuh kita dikubur, maka tubuh itu akan kembali menjadi tanah, tubuh itu akan binasa, tetapi akan dihidupkan kembali, dengan tubuh yang tidak dapat binasa.
Kita mendapatkan bayangan tubuh kebangkitan kita ketika mengingat penampilan Yesus setelah bangkit. Bekas lukanya masih nampak, dan para muridnya dapat memegangnya, namun dengan mudah ia melintas jarak yang jauh, dan hadir, serta menghilang semaunya. Ia dapat menembus tembok dan pintu, tapi dapat makan dan minum, dan duduk dan berbicara. Alkitab memberitahu bahwa tubuh kita yang hina akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Selanjutnya, dalam nas bacaan kita saat ini, Paulus menjelaskan bahwa tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh yang dapat binasa, dan akan datang waktunya, tubuh kita yang dapat binasa ini akan diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa atau tubuh yang abadi, sebab tubuh kita sekarang ini, yang dari darah dan daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sebab tubuh yang dapat mati, tidak ikut memiliki hidup yang kekal. Paulus menjelaskan bahwa semuanya itu akan terjadi dengan sekejap mata, yaitu ketika nafiri yang terakhir berbunyi, maka tubuh kita yang dapat binasa ini, akan diubah dengan sekejap oleh Allah, menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Untuk melengkapi penjelasan Paulus ini, kita dapat mengingat kembali pengajaran yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 5, ayat 29. Dia mengatakan, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Maka akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kita yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, sebab kita akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Melalui keselamatan oleh Yesus Kristus, telah membuat kita menang melawan maut. Walaupun tubuh jasmani kita akan mati karena upah dari dosa, namun pengorbanan Yesus di kayu salib, telah memenangkan kita dari kuasa maut, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Maka kita diajak untuk bersyukur atas perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, yang telah memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal. Maka iman kita harus tetap teguh, dan tidak tergoyahkan, akan pengharapan kita pada hidup yang kekal. Bagaimanapun perjalanan kehidupan kita dalam dunia saat ini, jangan melemahkan iman dan pengharapan kita. Kesetiaan kita, untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua yang kita kerjakan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, itu semua tidak akan sia-sia. Hidup dalam dunia akan cepat berlalu, tetapi kita menantikan kehidupan yang kekal, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah,
sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.